Selamat datang kembali sahabat. Malam telah tiba dan langit di atas kita membentangkan permadani tergelapnya, dihiasi ribuan permata yang berkelip. Pernahkah kau menatap langit malam dan melihat seberkas cahaya melesat begitu cepat? Orang-orang menyebutnya bintang jatuh. Mereka bilang, jika kau membuat permohonan saat melihatnya, permohonanmu akan terkabul. Tetapi, ada sebuah rahasia lain tentang bintang jatuh. Rahasia yang jauh lebih dalam. Bintang jatuh bukanlah sekedar batu angkasa yang terbakar, namun ia adalah pembawa pesan. Sebuah benih cahaya yang dikirim dari kosmos, membawa harapan dan keajaiban yang terlupakan. Dan malam ini, kita akan mengikuti kisah seorang anak yang menemukan salah satu pesan itu. Di sebuah lembah terpencil, terletak sebuah desa yang seolah kehilangan cahayanya. Bukan karena awan mendung, tetapi karena sesuatu yang lain. Sebuah selimut kelabu yang tak kasat mata, bernama kebekuan hati, telah menyelimuti desa itu. Tawa anak-anak jarang terdengar, para pengrajin bekerja tanpa lagu, dan warna-warna di desa itu tampak pudar dan lelah. Para penduduknya telah lupa caranya bagaimana berbagi cerita dan juga bermimpi. Di desa inilah tinggal seorang anak laki-laki yang bernama Kael. Kael berbeda. Saat orang lain hanya menunduk menatap jalanan berdebu, Kael selalu menengadah menatap langit. Baginya, bintang-bintang tidaklah bisu. Ia bisa merasakan dengungan lembut mereka, sebuah musik sunyi yang dimainkan oleh semesta. Ia merasa lebih terhubung dengan cahaya di langit daripada dengan keheningan di desanya. Suatu malam, saat Kael sedang memandangi gugusan bintang dari jendela kamarnya, ia melihatnya. Sebuah bintang yang bersinar paling terang di antara yang lain, tiba-tiba terlepas dari tempatnya. Ia tidak melesat dan lenyap seperti bintang jatuh biasanya. Bintang ini meluncur turun dengan anggun, memancarkan cahaya biru kehijauan yang hangat, dan Kael merasa dengan segenap hatinya bahwa bintang itu tidak terbakar habis. Ia mendarat di suatu tempat di hutan sunyi di tepi lembah. Sebuah tarikan yang kuat, sebuah panggilan yang tidak bisa ia abaikan, memenuhi hati Kael. Ia tahu ia harus menemukannya. Pesan dari langit itu telah tiba, dan entah kenapa ia merasa bahwa pesan itu ditujukan hanya untuknya. Dengan hanya berbekal keberanian dan rasa penasaran, Kael menyelinap keluar dari rumahnya. Ia memasuki hutan yang gelap
Namun, ia tidak takut. Jalannya diterangi oleh jejak pendaran cahaya biru kehijauan yang ditinggalkan oleh bintang jatuh di daun-daun dan rerumputan, seolah sang bintang sengaja meninggalkan remah-remah roti cahaya untuknya. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah padang rumput kecil yang tersembunyi, tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan di tengah padang rumput itu, di dalam sebuah kawah kecil yang tidak hangus sama sekali, terbaringlah benda itu. Bukan batu hitam yang kasar, melainkan sebuah permata seukuran kepalan tangannya. Permata itu mulus, terasa hangat saat disentuh, dan berdenyut dengan cahaya lembut dari dalam, seolah memiliki detak jantung. Inilah inti dari bintang jatuh itu, disebut permata bintang. Saat Kyle menyentuhnya dengan kedua tangannya, matanya terpejam. Seketika pikirannya dibanjiri oleh gambar-gambar dan perasaan. Ini adalah pesan tersembunyi itu. Ia tidak mendengarkannya sebagai kata-kata, melainkan ia merasakannya. Ia merasakan tawariang dari ribuan tahun yang lalu. Ia melihat harapan dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ia merasakan kehangatan dari jutaan cerita yang pernah dibagikan di bawah langit. Permata ini adalah saripati dari semua itu. Lalu, sebuah penglihatan muncul dengan jelas. Tetapi, bukan desa yang kelabu seperti sekarang. Desa dalam penglihatan itu begitu hidup, penuh warna, tawa, dan musik. Di pusat desa itu, ada sebuah sumur tua dari batu. Tempat orang-orang berkumpul, bercerita, dan berbagi mimpi. Sumur itu kini terlupakan, kering, dan tertutup lumut di sudut alun-alun. Kyle mengerti, permata bintang ini harus kembali ke jantung desa, ke tempat di mana semua cerita pernah bermula. Dengan hati-hati, Kyle membungkus permata bintang itu dengan syalnya dan bergegas kembali ke desa. Alun-alun desa terasa sunyi dan kosong. Ia berjalan ke sudut tempat sumur tua itu berada. Dengan sedikit tenaga, ia menyingkirkan penutup kayu lapuk yang menutupinya. Ia menatap ke dalam gelapan sumur yang kering. Untuk sesaat, ia merasa ragu. Namun, kehangatan dari permata di tangannya memberikan ia keyakinan. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dengan sebuah doa dalam hati, doa untuk desanya, Kyle melepaskan permata bintang itu ke dalam sumur. Tidak ada suara dentuman keras. Yang ada hanyalah keheningan sesaat. Lalu, sebuah cahaya lembut mulai memancar dari dasar sumur. Cahaya biru kehijauan itu tidak menyembur ke atas,
melainkan meresap ke dalam tanah seperti air. Dari dasar sumur, akar-akar cahaya mulai menyebar ke segala penjuru desa di bawah tanah, mengikuti jalur akar pepohonan dari pondasi setiap rumah. Sebuah energi yang hangat dan tenang menyebar dalam diam. Kyle tidak menunggu sampai lama. Ia kembali ke rumahnya sebelum ada yang melihat, menyimpan rahasia besar itu di dalam hatinya. Keesokan harinya, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat matahari terbit, cahayanya seolah lebih cemerlang. Selimut kelabu yang menyelimuti desa telah lenyap. Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian mulai menyenandungkan lagu yang telah lama ia lupakan. Dua orang anak kecil tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mengejar seekor kupu-kupu. Warna-warni bunga di taman tampak lebih hidup, dan bahkan roti dari toko roti terasa lebih hangat dan lebih lezat. Orang-orang mulai saling sapa di jalan, bukan lagi dengan anggukan kaku, melainkan dengan senyuman. Sore harinya, beberapa orang tua tanpa sadar berkumpul di dekat sumur tua itu, mulai berbagi cerita tentang masa muda mereka, tentang kehidupan, tawa, dan mimpi yang perlahan kembali ke desa itu. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Tidak ada yang tahu tentang Kyle atau tentang bintang yang ia kembalikan ke jantung desa. Tapi Kyle tahu, setiap malam saat ia menatap langit, ia akan tersenyum. Ia mengerti pesan tersembunyi dari bintang jatuh itu, bahwa harapan tidak selalu datang dalam ledakan yang besar. Terkadang ia datang sebagai cahaya kecil yang sunyi, yang hanya perlu ditempatkan kembali ke tempat yang tepat, di hati yang telah lupa cara bersinar. Kini, saat kau terbaring dan bersiap untuk tidur, ketahuilah bahwa di dalam dirimu juga ada percikan cahaya bintang. Sebuah kenangan indah, sebuah pikiran baik, sebuah harapan kecil, dan itulah permata bintang milikmu. Dan sebelum terlelap, coba temukan satu percikan cahaya itu. Pegang erat dalam pikiranmu, biarkan kehangatannya menyebar, mengisi hatimu dengan kedamaian, dan menerangi jalanmu menuju dunia mimpi. Selamat tidur. Semoga mimpimu malam ini secerah cahaya bintang yang kau simpan di dalam hatimu.